Halo, perkenalkan nama saya Sinda Kristia dengan NIM 203010902001 Prodi Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan SSA atau spektrofotometri serapan atom. Nah, apa sih spektrofotometri serapan atom itu? Jadi, spektrofotometri serapan atom atau disingkat dengan SSA atau juga dikenal dengan Atomic Absorption Spectroscopy atau disingkat dengan AAS merupakan metode paling umum yang digunakan untuk deteksi logam dalam suatu sampel. Nah, metode ini sangat handal dan mudah digunakan karena dia dapat mendeteksi sekitar 62 elemen dalam penetapannya yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, dia lebih melihat kepada ada atau tidaknya logam dari suatu sampel tersebut. Nah, kalau kuantitatif ini dia lebih kepada konsentrasi logam pada sampel tersebut. Baik, jadi dalam spektrofotometri serapan atom atau SSA, pada SSA ini akan terjadi suatu penyerapan energi oleh atom di mana atom akan mengalami transisi dari keadaan dasar menuju kepada keadaan tereksitasi. Nah, supaya dapat terjadinya proses absorpsi atom atau atom menuju keadaan tereksitasi, maka diperlukan suatu sumber radiasi monokromatik dan alat untuk menguapkan sampel sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur yang diinginkan. Jadi untuk dapat memperoleh atom dalam keadaan dasar itu, maka diperlukan juga sampel dalam keadaan dasar. Nah, jadi dalam SSA ini biasanya digunakan nyala api atau flame ya untuk mengubah sampel tersebut menjadi atom dalam keadaan standar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari SSA. Nah, untuk prinsip kerjanya seperti ini ya, teman-teman. Di sini dia ada sampel. Nah, ini tadi sampelnya. Nah, jadi mula-mula sampel ini nanti dia akan diserap. Nah, dia akan masuk melalui selang ini. Dia akan diserap. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti akan diperlukan pipet atau selang kecil yang sangat tipis. Dia akan menyerap dari sini. Jadi cara penyerapan dari selang ini dia tidak sembarang serap ya teman-teman. Dia akan dikendalikan dari komputer ini atau data prosesornya. Nah, jadi tadi sampel ini akan diserap oleh yang namanya nebulizer ya teman-teman. Nah, dalam nebulizer ini sampel akan diubah menjadi kabut asap atau aerosol seperti itu. Nah, jadi di nebulizer ini dia akan dikeringkan ya teman-teman. Sama seperti ketika kita menyemprotkan key spray. Nah, dia akan jadi aerosol ya, dia akan mengering jadi butiran-butiran begitu. Nah, setelah dia dikeringkan di nebulizer, dia nanti akan masuk ke yang namanya flame. Nah, di sana dia diuapkan ke atas. Seperti yang namanya flame. Nah, di sisi ini ya, teman-teman. Nah, jadi di bagian ini ya, teman-teman, dia akan dipanaskan ya atau dia berbentuk nyala api. Nah, tadi dia akan sampel ini tadi yang sudah dikering dan diuapkan, dia akan disemburkan ke bagian burner atau menjadi atom dalam carbon ground state namanya, dalam keadaan yang netral atau standar. Jadi disebut dengan ground state ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kan tadi sudah bentuk nyala api untuk membentuk sampel. Nah, di sini sebenarnya sudah ada sampelnya teman-teman. Ini yang kecil-kecil kita perumpamakan sebagai sampelnya. Kemudian bagaimana lagi? Nah, di sini kan ada lubang. Teman-teman bisa lihat yang saya lingkari lubang di sini. Nah, ini lubang cahaya yang kita jelaskan pertama ya, teman-teman. Nanti dari lubang ini dia akan menembak ke arah sampel, dimana sampel tadi yang ada di flame-nya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia akan memancarkan sinar ya, teman-teman, cahaya. Nah, contohnya seperti CU ini, dia sinar nampak ya, teman-teman. Nah, sinar di sini ya, teman-teman. Teman-teman dapat lihat di sini ada sinar warna merah. Akan memberikan sinar radiasi ya, contohnya nah seperti ini CU. Nah, jadi dia akan memberikan sinar yang namanya sinar katoda, dimana dengan panjang tertentu
Nah, jadi warna sinarnya ini dia dapat berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari sampel apa yang dicoba atau logam apa yang kita coba gitu. Jadi misalnya sampel kita adalah X teman-teman, jadi dia akan membutuhkan lampu PB. Nah, dia otomatis akan langsung berpindah ke posisi yang ini ya teman-teman. Nah, jadi atom yang sudah ditembak tadi dia akan menjadi atom ground state ya teman-teman dalam keadaan standar. Nah, dia akan menyerap sinar atau radiasi tadi dan menjadi tereksistasi dalam keadaan standar. Karena tadi atom-atom ini dia akan diserap oleh sinar teman-teman dalam keadaan dasar tadi atau ground state. Karena atom itu dia akan menyerap energi ya teman-teman, jadi dia seperti itu ya teman-teman. Setelah itu dia akan ke sini ya teman-teman, namanya monokromator. Jadi di monokromator ini dia akan mengubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis ya teman-teman, dimana sinar yang ditransmisikan tadi dari penyerapannya oleh atom dia akan melalui monokromator. Nah, di sini dia akan diubah ya teman, dari sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Nah, kemudian dari monokromator ini dia akan kemana? Jadi dari monokromator ini dia akan ke detektor ya teman-teman. Nah, dari sini dia akan ke sini, ini detektor ya teman-teman. Nah, jadi apa sih fungsi detektor di SSA ini? Nah, jadi di SSA ini, detektor ini dia berfungsi mengubah sinar monokromatis yang ditranslisikan tadi menjadi aliran listrik ya teman-teman. Nah, ini dia aliran listrik. Sinar listrik ini dia akan dikirim ya teman-teman, dikirim ke komputer ini. Jadi aliran sinar yang dari detektor dia akan dikirim ke komputer. Nah, jadi sinar listrik yang dikirim dari detektor dia akan dikirim di komputer. Nah, nantinya komputer ini yang akan menampilkan sinar listrik ini menjadi absorbansinya ya teman-teman. Baik, jadi begitu prinsip kerja dari AAS atau SSA. Nah, kemudian apa aja sih gangguan dalam metode AAS atau SSA ini? Nah, gangguannya itu yang pertama dia adalah gangguan kimia, di mana akan terjadi unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang perfaktori, sehingga tidak semua analit itu dapat teratomisasi, begitu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi ada beberapa cara mengatasinya. Yang pertama itu penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi, kemudian penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion mengganggu dari ikatannya dengan suatu analit. Nah, di sini juga ada yang namanya gangguan matrik. Nah, gangguan ini terjadi apabila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, dan suhu nyala untuk larutan sampel dan standar itu berbeda. Jadi dia akan terjadi yang namanya gangguan matrik. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kita dapat mengatasinya dengan cara menganalisis penambahan standarnya. Kemudian yang terakhir ada gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi ini terjadi apabila suhu nyala api itu cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif, di mana pembentukan ion ini yang akan mengurangi jumlah atom netral sehingga isyarat absorpsi akan berkurang juga. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita dapat mengatasinya dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis. Contohnya seperti atom CS, Rb, K, dan Na. Penambahan ini dapat mencapai 100 sampai 2000 ppm. Itulah beberapa gangguan dalam metode SSA atau AAS dan beberapa cara mengatasinya. Demikian penjelasan saya dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan see you next video. Terima kasih.